Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, teman semi Aglus Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Keadaannya tetap bersemangat dan selalu berpositif. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan ke saya itu gini, Om, aglonema saya kenapa kok daunnya tidak besar, cepat besar gitu. Tumbuh sih tumbuh, tapi kok nggak cepat membesar. Nah, memang ada beberapa tanaman aglo itu yang karakter daunnya kecil teman-teman. Nah gitu. Tetapi kalau ukuran size daunnya nggak nambah-nambah, itu yang perlu dipertanyakan kan gitu. Harusnya aglonema itu kan daun ke-1 lebih besar, daun kedua lebih besar daripada yang daun pertama, daun ketiga lebih besar daripada daun kedua, begitu seterusnya gitu. Nah, setelah beberapa waktu saya beraglonema itu, hasil pengamatan saya menemukan beberapa faktor yang menyebabkan daun aglonema itu tidak cepat membesar atau tetap mengecil terus atau bahkan menyusut. Nah, faktor yang pertama ini faktor yang tidak bahaya karena akarnya sudah terlalu penuh. Nah, kenapa kok bisa ya Om terlalu penuh daunnya mengecil? Ya pastilah akarnya sudah terlalu penuh, medianya selalu pasti berkurang kan, pasti berkurang. Nah berarti asupan makanannya berkurang, makanya dia sehat, akarnya bagus, tetapi daunnya tidak membesar karena asupan berkurang saking penuhnya akar. Terus faktor yang kedua teman-teman, faktor yang kedua itu adalah pembiaran. Pembiaran apa maksudnya Om? Pembiaran si pemelihara itu atas aglonemanya tidak ada pemakaian pupuknya, membiarkan tanaman dengan digerogoti oleh hama pengganggu tumbuhan, pengganggu tanaman, misalnya ada kutu, ada ini, ada kutu, ada apa, macam-macam kutu lah, ada jamurnya, dia dibiarkan saja, tidak dikendalikan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pemakaian media yang kurang tepat. Nah yang keempat, mungkin ada kendala di akarnya, bisa akar busuk atau akar bermasalah. Nah, lalu faktor yang terakhir ini, mungkin tanaman habis dipisah anak atau habis dipotong. Kalau mengecil itu kan wajar gitu. Nah sekarang saya akan konsentrasi ke poin keempat ya, ke media ya, ke media. Seberapa penting media tanam untuk pertumbuhan aglonema? Sangat penting teman-teman. Sifat media yang baik itu untuk aglonema porus ya, jadi dia tidak terlalu banyak mengikat air, jadi tidak overwater. Terus yang kedua, ketersediaan unsur hara yang cukup itu. Yang ketiga, pemakaian bahan-bahan untuk media yang sudah dihigieniskan. Kalau kita bilang steril nggak mungkin bisa steril. Karena apa? Ini di tempat terbuka, bukan di sebuah lab yang tertutup, memang tempat yang steril gitu. Jadi paling kita hanya bisa maksimal itu menghigieniskan dari gangguan jamur, gangguan bakteri, itu pun di awal. Setelah dipakai kita harus merawat media itu juga dengan pemberian pengendalian jamur, pengendalian bakteri, dan hama-hama pengganggu lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya untuk vlog saya kali ini, nah ini ada aglonema Juliet hasil tanian yang kebetulan dia keluar 3 anaknya mas. Coba ditekan layarnya kamerawati, fokuskan ke sini. Nah, tetapi dari 2 anak ini yang paling kiri dan paling kanan, mereka sudah tumbuh lagi tunasnya. Nih.
Nah, anaknya hasil tunas yang pertama sudah keluar tunas lagi. Ya kan? Iya. Ya, ini juga tapi ini masih kecil. Ditekan tuh gitu. Oh, iya. Nah, ini. Makanya untuk menghindari nanti daunnya tambah mengecil, saya akan memperbesar potnya. Oh ya, tadi faktor tambahan ya, potnya terlalu kecil. Sebenarnya ini bisa diringkas, bisa dimasukkan ke dalam akarnya yang terlalu sesak tadi ya, terlalu penuh. Nah, makanya saya akan membongkar ini. Saya akan menaikkan ukuran size potnya dari size pot ukuran 10 yogap menjadi pot size 13 yogap. Seperti biasa, saya menggunakan media tanam jos 4. Nah, media tanam jos 4 ini adalah hasil racikan semi aglo di kebun semi aglo. Terus faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, sifat-sifat media ada di dalam sini. Medianya porus, terus kandungan unsur haranya cukup dengan pemakaian humus andam yang ada di campuran medianya. Gitu. Higienis, pengolahan media higienis karena pada saat kami sebelum dicampur sekam sangrenya kita rendam dulu dengan Nordok, jadi antibakteri dan anti jamur. Jadi langsung kita teman-teman, kita akan bongkar dulu. Nih kita bongkar dulu sebentar. Aduh. Kita akan langsung bongkar. Nanti kita akan langsung ganti media. Terus kita besarkan potnya. Karena apa? Saya tidak mau tunas-tunas yang masih caling ini ini mah ada 1, 2, 3 dan 4. Jangan sampai nanti gagal tumbuh, kan sayang. Ada 4 tapi gagal tumbuh, kan sayang. Makanya saya akan repotting. Dan ini media juga sudah waktunya ganti. Nih saya menggunakan media tanam jos 4 untuk Juliet, hasil tanian bonggol yang saya tanam dengan media tanam jos 4. Keren ya? Alhamdulillah. Dicuci enggak? Enggak, saya enggak cuci karena medianya sama, masih sama dengan yang saya pakai. Tuh, ternyata di dalam ini ada lagi loh tunasnya. Nih, kelihatan nggak? Ini loh. Iya. Nah, karena ini bonggolnya masih panjang, saya yakin nanti begitu kita berikan media yang baru, pemakaian pupuk yang bagus, insya Allah dia akan keluar lagi. Nah, gitu teman-teman. Pot yogap 13-nya sudah saya isi dengan sedikit pasir malang untuk dasaran. Di dasar potnya seperti biasa saya akan memasukkan sepertiga dari pot. Nah, apa? Dituang di situ dulu. Ini? Nah, enak. Iya sih. Sedikit saya tanam agak dalam, paling masuk sekitar 1 cm supaya tunasnya itu tertanam sedikit aja. Nah, pemakaian pupuk juga penting untuk tumbuh kembang si aglo. Karena apa? Penambahan pupuk majemuk yang mengandung unsur N, P, dan K itu sangat dibutuhkan sekali. Namanya tanaman di pot, kita yang mengatur pemberian makanan dia gitu. Nah, nih langsung kita siram. Nyiramnya banyak, jangan takut. Begitu disiram gini bawah udah nongol teman-teman tuh. Itu yang namanya porus begitu ya? Iya, porositas. Memang cakepnya pot segini ya, nggak kekecilan. Nah, setelah kita tanam begini dengan media yang baru, saya akan merendam supaya dia lebih cepat beradaptasi. Jadi yang bertanya, Om, direndam itu fungsinya apa sih? Fungsinya menurut saya ya, kalau ada perbedaan pendapat silahkan, karena saya itu praktisi berdasarkan hasil praktek. Dengan saya rendam,
aglonema yang habis repotting itu dia lebih cepat beradaptasi, akarnya lebih cepat beradaptasi dengan media baru, tidak stres. Makanya apa, kalau saya pakai atonik, tetapi kalau teman-teman mau pakai B1, mau pakai apa, silahkan, bisa kok B1 dipakai. Gitu. Nih saya atonik, ini air rendamannya, karena ini separuh, mungkin setengah. Saya hanya kasih setengah tutup botol luar banyak 5 mili kurang lebihnya. Kita rendam begini, masukkan Kamerawati Jazz. Nih, sampai ke permukaan pot. Nah, sudah sampai ke permukaan pot teman-teman. Berapa lama Om merendamnya? Kurang lebih 12 jam. Misalnya lebih nggak apa-apa. Jadi itu hanya batasan yang tidak baku ya, kurang lebih 12 jam. Perkenalkan teman-teman yang ada di samping saya ini, dua-duanya kanan kiri adalah aglonema rinjani. Kesukaan Kamerawati. Dan maaf kalau ini tadi mengganggu pemandangan. Ini adalah packingan media tanam untuk hari ini, karena yang di sana itu tempatnya udah nggak muat untuk naruh, makanya saya titipkan di sini di tempat sholat, karena nanti mau diambil sama kargo nanti sore. Dah Kamerawati. Itu untuk kiriman hari ini, hari apa? Rebu. Hari Rabu ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 7. Tanggal 7 September untuk yang ikut dari Rebu 7 September. Mohon bersabar, nanti selepas maghrib saya kirim resinya. Nah, lalu teman-teman, pemakaian pupuk. Nah, pupuk Om ada yang tanya, sekalian saya jelaskan di sini. Om Andi itu pakai pupuknya apa sih untuk daun? Saya pakainya yang murah-murah. Saya pakai Gandasil daun. Nih, pakai Gandasil daun. Ya. Bagian ini cuma belasan ribu harganya. Terus vitamin B1-nya pakai apa? Saya pakai ini B1 Grow Quick Plus. Sudah beberapa video yang dulu sudah saya tak pernah sampaikan, tak kasih contohnya ya. Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman mau beli di Shopee banyak ini. Ya. Gitu teman-teman. Oh iya, ini durasinya minimal sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali saya pakai pupuk daun. Cukup disemprot gitu ya? Semprot aja di daunnya. Kalau atonik kadang-kadang medianya saya semprot. Jadi yang medianya kadang-kadang saya ikutkan semprot itu adalah bakterisida, fungisida, insektisida, dan atonik gitu. Selebihnya cuma di daunnya dan batang serta tangkai. Gitu ya teman-teman ya. Semoga tetap bermanfaat. Aglonema teman semuanya tumbuh subur, tumbuh sehat. Kalau ada manfaatnya silahkan share ke teman-teman yang lain. Selalu positif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.